Halo, selamat satu hobi, jumpa lagi dengan Devin Safam. Di video kali ini saya akan bahas untuk mengenai video tentang namanya derajat ayamnya. Jadi biar teman-teman tidak salah mengartikan ya dengan arti bahasa derajat di dunia perayaman. Jadi sebutan untuk derajat ayam ya, yaitu kemampuan ayam untuk menang di kelasnya. Jadi saya akan jelaskan lebih rincinya ya, biar teman-teman lebih paham untuk mengartikan dari arti kata derajat di dunia perayaman. Jadi ayam bisa menang ya di taruhan berapapun itu, yaitu dinamakan ayam mempunyai derajat di kelasnya. Nah, kenapa kok bisa ada arti bisa menang di kelasnya? Nah, dari video yang sebelumnya, dari pembahasan saya, itu ada teman-teman yang komentar di video saya. Nanti teman-teman bisa paham ya, jadi akan saya bahas juga di video ini. Jadi dari pembahasan saya di video sebelumnya, yaitu ada bahasa saya untuk menjelaskan masalah derajat ayam. Cuman di situ kan tidak ada penjelasan masalah derajat ayam ya, cuman saya membahas video itu ada bahasa derajat. Jadi ketika kita bawa ayam ke tempat pro, itu ayam itu ada namanya derajat gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat dulu sebelumnya dari pembahasan saya. Jadi ini ada yang berkomentar seperti ini: saya tidak setuju dengan derajat ayam. Ayam menang kalah menurut saya pengaruh kemenangan itu gaya tarung bagus, pukulan bagus, ayam fit untuk turun arena, cara rawatan ayam, cari gandeng yang tepat, terakhir keberuntungan. Lalu saya balas ya. Lalu saya balas, ya kepercayaan orang beda-beda mas bro, tidak bisa mengikuti samain semua. Kalau pemula memang tidak akan paham yang namanya derajat. Dan arti namanya derajat itu ayam kita mampu menang atau tidak ya, ketika kita bawa. Sudah saya sampaikan, kalau nonton jangan setengah-setengah. Nah, lalu dia balas lagi, mohon maaf sebelumnya, tapi faktanya setiap dua ayam yang gandeng pasti tercipta hasil menang 80%, seri 20%. Bayangkan saja jika di kelas petarung pinggiran yang hanya taruhan mentok 500-an, yang hanya pakai ayam sayur harga 200-an, jadi dua ayam sayur pun itu salah satunya kalau menang juga ada derajatnya. Lalu saya balas lagi seperti ini. Jadi gini mas, kalau ada ayam diadu sama-sama ayam sayur dan taruhannya 200.000 bisa menang, ya memang dia punya derajat menang di taruhan segitu dan di kelasnya. Belum tentu ayam yang saya sebut ayam sayur tadi bisa menang di taruhan 1 juta. Dan belum tentu juga ayam yang sampean anggap ayam sayur bisa kalah di taruhan 1 juta. Jadi paham ya. Dan ayam harga 10 juta di taruhan 1 juta juga belum tentu bisa menang. Nah, di dunia perayaman itu disebutnya dengan derajat menang. Jadi dari sini ya mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya untuk mengenai hal atau sebutan yang dinamakan derajat di dunia perayaman. Jadi kalau ayam ya walaupun sudah unggul puluhan ya, kalau memang nggak punya derajat menang, ya dia nggak akan menang. Hasil akhirnya nanti akan seri ya atau draw ya, seperti itu. Nah, hal tersebut itu dinamakan dengan derajat ayam. Jadi kemampuan ayam untuk menang ya, dan di kelasnya. Nah, nanti saya akan lebih jelaskan lebih rincinya lagi. Jadi saya akan berikan contoh-contoh di sini. Ini contoh ayam pukulannya kecil ya, diabar jelek. Ketika dibawa ke tempat pro ya, ayam mampu menang. Nah, itu loh yang dinamakan derajat. Contoh, ya jelas mas bisa menang karena ayam memang mempunyai pukulan yang khas atau pukulan yang berefek ya. Contoh teman-teman menjawab seperti itu. Nah, karena dia bisa menuntaskan pertandingan dengan hasil kemenangan, itulah yang dinamakan derajat. Dan ayam mempunyai derajat itu juga ada kelasnya. Ini saya akan berikan contoh ya. Jadi ayam, contoh ayam beli ayam murah, ditaruhi 200.000 mampu menang, ditaruhi di 1 juta nggak mampu menang, hasilnya kalah. Itulah kenapa derajat ayam itu juga ada kelasnya. Itu artinya ayam mempunyai derajat menang di kelas 200.000, ditaruh yang lebih banyak, otomatis lawannya kan kualitasnya juga lebih bagus ya, akhirnya tidak mampu menang. Di taruhan 1 juta ternyata tidak mampu menang, akhirnya kalah. Ini sering terjadi, teman-teman bawa di tempat pinggiran menang, dibawa ke tengah kalah. Nah, seperti itu. Jadi derajatnya ayam ya hanya mampu menang di kelasnya,
Contoh di kelas 200.000, 500.000, ternyata dibawa ke tengah di T1000, ayam tidak mampu menang. Dan juga ada contoh lagi, ayam beli contoh 500.000, dibawa di pinggiran 200.000-an menang, dibawa ke tengah T1000 menang, dibawa ke undangan T5000 menang. Nah, memang kelasnya sebenarnya ayam itu memang ayam istimewa. Mungkin karena dulunya yang jual ayam tersebut tidak ngerti ayam, nah akhirnya harganya bisa murah. Jadi namanya derajat ayam itu melingkupi 3 bagian ya. Yang pertama memang kualitas ayam, yang kedua memang terah ayam, nah yang ketiga memang botohnya yang jeli. Jadi ada 3 bagian ini ya. Jadi teman-teman harus paham dari video yang saya bahas kali ini. Jadi masing-masing 3 bagian ini juga masih bisa dibagi lagi ya. Dari kualitas. Jadi ayam itu ada yang kualitasnya pukulannya kecil tapi berefek, main jalu. Nah, ini kan harus botohnya yang tahu. Jadi kualitas ini nggak semua orang tahu ya. Jadi kelihatannya jelek tapi ternyata punya efek pukulan. Nah, seperti itu. Contohnya ya. Yang kedua yaitu terah. Ini terahnya ayam menangan, tapi memang kalau diabar jelek, kalau ditumpangi bagus, kalau ditumpangi uang bagus, nah itu juga ada yang seperti itu. Dan yang ketiga yaitu botoh. Nah, botohnya ini gandengannya pelit ya. Contoh kalau gandeng tidak mau, harusnya menang gandeng terus. Nah, contoh terus lagi gandengnya pinter, lihat kondisi ayam. Nah, seperti itu juga banyak ya. Jadi 3 bagian ini yaitu kualitas ayam, terah, dan botoh itu masuk di namanya derajat ayam. Dari 3 bagian yang saya sebutkan tadi itu masih bisa terpecah lagi, masih bisa banyak artinya. Jadi kalau teman-teman setiap hari ya datang di tempat pro, ini nggak heran lagi, ada juga ayam pucat ya, tapi hasilnya mampu menang. Karena apa? Karena gandengannya menang. Jadi walaupun karena ayamnya pucat, akhirnya ditabrak gandeng, dia menang besar, menang tinggi, tapi pucat. Nah, lawannya masih muda, nanti kehabisan urat, masih mampu menang. Nah, itu namanya tetap dinamakan itu derajat ayam mampu menang ya. Namun di kelasnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada juga ayam jelek ya. Entah kenapa ketemunya juga ayam jelek. Itu sering terjadi di dunia perayaman, itu sering terjadi di tempat-tempat pro. Contoh lagi, teman-teman punya tetangga ya, ayamnya jelek sekali. Menurut teman-teman tuh ayamnya jelek ya, tetangga Anda tuh menurut sampean ayamnya sangat jelek. Waktu dibawa di tempat pro, kenyataannya ketemu lawan lebih jelek lagi. Dan kenyataannya ayam tetangga teman-teman tadi yang sudah sampean bilang jelek mampu menang di sana. Itulah yang dinamakan derajat. Kalau teman-teman sering nanti datang di tempat-tempat pro, teman-teman akan lebih paham dari apa yang sudah saya bicarakan ini. Oke, semoga dari apa yang saya bahas di video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semua ada di rumah. Oke, salam satu hobi.